keluarga Allah dimanapun berada. Jumpa lagi bersama Family Bible Reading Journey dan selamat hari Natal, dan biarlah kasih Tuhan selalu bersama-sama dengan kita pada hari ini. Mari kita membaca renungan Natal kita pada malam ini yang terambil dari Matius pasalnya yang pertama ayat yang 18 hingga 25. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan karena kasih-Mu yang memampukan kami melalui hari-hari kami hingga tiba pada saat ini, di mana kami mengingat kembali akan kelahiran-Mu, kedatangan-Mu ke dunia ini untuk menebus kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan membaca firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti isi firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, pembacaan kita pada malam Natal ini diambil dari Matius pasal 1 ayat 18 hingga 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada malam ini. Dan saudaraku, satu hal kita pahami pada malam ini, yaitu Kristus lahir untuk mati. Dan ini diperkuat pada Matius 20 ayat 28 yang menyatakan, "Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudaraku, meskipun jutaan orang merayakan kelahiran Yesus, tampaknya tidak banyak orang yang menyadari makna kelahiran Yesus yang sesungguhnya. Kita tahu bahwa kelahiran Yesus tidak biasa karena dia lahir dari seorang perawan. Hidupnya juga unik karena hanya dialah yang hidup tanpa dosa. Kematiannya juga tidak biasa. Yesus bukanlah martir, dia bukanlah korban keadaan yang tidak menguntungkan. Dia mati karena alasan yang layak. Dia juga tidak wafat hanya untuk memberikan teladan
yang baik. Ada hal yang jauh lebih berarti dari semua itu. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menjadi juru selamat bagi kita semua, bagi saya dan bagi saudaraku semua. Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Siapakah yang hilang? Alkitab mengatakan kepada kita bahwa semua orang telah berbuat dosa dan bahwa upah dosa adalah maut. Dan kita semua orang yang berdosa adalah orang yang hilang. Dan Yesus harus mati untuk itu. Dia datang ke dunia ini. Dia hidup begitu kudus. Tetapi kemudian dia harus menanggung kematian yang seharusnya menjadi bagian kita. Makna sebenarnya dari Natal adalah Yesus lahir untuk mati. Karena dia disalibkan dan kemudian bangkit dari kematian. Dan tentunya pengampunan dosa dan jaminan hidup kekal diberikan oleh Dia kepada semua orang yang percaya kepadanya. Sudahkah kita menerima anugerah keselamatan dari Allah? Jika saudara belum menerimanya, terimalah pada saat ini juga. Maka Natal akan menjadi Natal terindah dan yang paling berarti dalam kehidupan kita. Karena kita mengetahui apa makna Natal sebenarnya. Kristus datang untuk kita. Kita adalah alasan mengapa Allah mengirimkan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar supaya siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah kepada saya dan saudara semua, sehingga Kristus lahir pada hari ini untuk menebus dosa-dosa kita. Marilah saudaraku, kita imani proses kelahiran Kristus, pertumbuhannya, pelayanannya, kematiannya, hingga kebangkitannya yang menyelamatkan dan membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh berterima kasih Tuhan, karena Engkau rela untuk lahir menjadi manusia yang tidak memiliki dosa. Dan akhirnya Engkau harus menanggung dosa-dosa kami ya Bapa, dengan mati di kayu salib. Dan memberikan kami kebebasan dari dosa. Dan Engkau jugalah yang menyediakan tempat bagi kami dalam kehidupan kekal kami. Bapa, ampuni kami bila kami selalu jauh dari Engkau. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat mengerti setiap arti dari keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Mampukanlah kami juga ya Bapa untuk dapat memberitakan proses keselamatan-Mu kepada setiap orang yang kami temui.
Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk Natal yang indah yang Kau berikan bagi kami. Biarlah kami semua Bapa dapat merasakan kasih-Mu dan damai Natal pada Natal tahun ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah saudaraku semua, sekian pembacaan kita pada malam ini. Dan ingat selalu, kita adalah alasannya. We are the reason. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Mari kita bersuka cita. Kita boleh membagi sukacita kita kepada setiap orang. Baik tetangga kita, saudara kita yang belum mengenal Kristus, keluarga kita, dan juga setiap orang yang kita jumpai. Marilah kita berbagi, membagikan kasih Kristus kepada setiap orang yang kita temui, agar kasih Kristus dan keselamatan yang ditawarkannya boleh menjadi milik banyak orang. Agar kasih Kristus dapat dirasakan oleh setiap orang yang kita temui. Dan biarlah mereka boleh juga mendapatkan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.